Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan nikmatnya pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa, kita bisa bersilaturahim dalam kegiatan Sanlat Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Senin, kita sudah memasuki puasa pada hari yang keempat. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi amal ibadah yang dicatat di sisi Allah sebagai amal kebaikan dan membawa kita kepada manusia yang beruntung dan bertakwa. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Keistimewaan Ramadan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Tidak bisa dihalangi oleh situasi yang tidak baik seperti sekarang. Ramadan tetap istimewa. Tidak dihalangi oleh kondisi seperti sekarang. Ramadan tetap istimewa. Keistimewaan Ramadan tiada taranya. Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmah, penuh maghfirah. Oleh sebab itu, sebagai umat Islam, kita wajib mensyukuri dengan adanya kedatangan bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang keistimewaan bulan Ramadan pada masa krisis COVID-19. Keistimewaan Ramadan itu bisa kita lihat dari berbagai ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan, dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW maupun dari perkataan ulama besar dunia. Banyak sekali keistimewaan di bulan Ramadan. Di dalam ayat Al-Quran ada satu perintah di dalam Al-Quran yang merupakan satu keistimewaan di bulan Ramadan, yaitu di surat Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah ayat yang mewajibkan kepada umat Islam untuk berpuasa. Kewajiban ini merupakan suatu keistimewaan, karena kita tahu di dalam Al-Quran Allah ketika memanggil manusia itu banyak sekali panggilan-panggilan yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah memanggil dengan sebutan manusia, ya ayuhan nas. Allah juga memanggil manusia dengan sebutan muslim, ya ayyuhalladzina. Allah juga memanggil dengan sebutan amanu, orang-orang beriman. Banyak sekali panggilan-panggilan di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Hal itu menunjukkan kadar keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia, kewajiban berpuasa yang
disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin sebagai suatu hal yang aneh, bahkan menjadi suatu beban bagi orang muslim, bagi orang Islam saja. Kewajiban berpuasa kadang-kadang itu menjadi suatu hal yang memberatkan. Kenapa memberatkan? Karena biasanya orang-orang Islam banyak yang bebas melakukan maksiat, bebas melakukan dosa. Di bulan suci Ramadan ini mereka lebih dibatasi, sehingga orang-orang Islam yang seperti itu merasa terbebani dan terbelenggu. Beda dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipanggil dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil dalam ayat ini adalah orang yang beriman. Orang yang beriman ketika mendapat perintah wajib, mendapat perintah keharusan, mereka sangat senang. Karena orang beriman selalu mencari ilmu, selalu mencari pemahaman dan pengetahuan tentang apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka orang-orang yang beriman, sehingga kita orang-orang yang beriman bisa melaksanakan kewajiban, bisa melaksanakan sunnah, bisa melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah itu harus kita pelajari. Apa yang kita pelajari harus kita senangi. Dengan menyenangi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mempelajari dengan baik apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita mau bertakwa, kita harus benar-benar beriman. Orang yang beriman itu bukan orang yang bodoh. Orang yang beriman adalah orang yang pintar, orang yang lebih pintar dibandingkan orang-orang yang lain. Itu salah satu keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, yaitu dengan turunnya Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 183 dengan mewajibkan umat Islam untuk berpuasa. Keistimewaan yang kedua dijelaskan di dalam Al-Quran. Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini sangat jelas. Bahkan ayat ini menyebutkan nama bulan Ramadan. Jarang sekali Allah menyebutkan nama bulan, disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Perintah puasa ini disebutkan di dalam Al-Quran jelas untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan, yaitu bulan di mana yang Allah menurunkan di dalam bulan tersebut suatu mukjizat yang sangat besar, yaitu Al-Quranul Karim. Dalam sejarahnya, perintah puasa adalah perintah, kalau menurut Yusuf Al-Qaradawi, adalah pembeda antara periodisasi Mekah dan periodisasi Madinah, di mana kita ketahui periodisasi dakwah Nabi terbagi dua, yaitu periodisasi Mekah dan periodisasi Madinah. Yang mana pada periodisasi Madinah Allah lebih menekankan kepada muamalah, sedangkan pada periodisasi Mekah Allah lebih menekankan kepada akidah, kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa perintah puasa ini diturunkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah pada bulan Sa'ban tahun 2 Hijriah. Kita juga mengetahui bahwa sistem penanggalan di dalam umat Islam itu memakai sistem penanggalan Hijriah atau sistem penanggalan Qamariyah. Dan sistem penanggalan ini pada zaman Nabi Muhammad memang belum ditentukan, belum dipastikan dan belum ditetapkan bahwa sistem penanggalan kita, sistem penanggalan umat Islam itu menggunakan sistem Hijriah. Sistem penanggalan umat Islam itu dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa inilah dibahas tentang penentuan tahun bagi umat Islam. Banyak para sahabat yang mengusulkan awal mula kapan ditetapkannya,
awal tahun Hijriah. Ada sahabat yang mengusulkan pada saat kelahiran Nabi Muhammad, ada sahabat yang mengusulkan pada saat wafatnya Nabi Muhammad. Namun Ali bin Abi Thalib mengusulkan bahwa penetapan dimulainya tahun Hijriah itu adalah tahun Qamariah, tahun dalam Islam itu adalah awal ketika Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga disebutlah sebagai tahun Hijriah. Dan tahun Hijriah ini juga sesuai dengan penetapan tahun-tahun dalam sejarah negara Arab, bahwa di dalam negara Arab pada zaman Nabi Muhammad belum dikenal yang namanya tahun, belum ada hitungan tahun 1 Masehi, 2 Masehi, atau 1 Hijriah atau 2 Hijriah. Pada masa itu belum dikenal penghitungan tahun. Yang dikenal pada zaman Nabi Muhammad pada saat itu hanyalah penanggalan dan nama-nama bulan. Namun nama-nama bulan pada zaman Nabi Muhammad itu masih menggunakan hitungan bulan, dan memang jumlah bulan 12. Tapi karena pada zaman Nabi Muhammad penghitungan bulan itu disesuaikan juga dengan penghitungan tahun-tahun Masehi, maka ada penambahan bulan. Jadi bulan pada zaman Nabi Muhammad itu 12 bulan. Kadang-kadang ditambah menjadi 1 bulan, jadi 13 bulan. Oleh sebab itu Allah menurunkan firman-Nya dalam surat ayat 83 ayat 182 bahwa bilangan bulan di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran, Allah telah memfirmankan hanyalah 12 bulan. Berdasarkan itu, berdasarkan ayat Al-Quran bahwa sistem bulan, jumlah bulan di dalam agama Islam adalah 12. Sehingga pada zaman itu Nabi Muhammad menetapkan bahwa sistem bulan pada zaman Nabi Muhammad itu pada tahun kenabiannya dengan sistem 12 bulan. Dan sistem tahun pada zaman dulu itu ditentukan berdasarkan kejadian yang luar biasa. Penamaan tahun dinamakan berdasarkan kejadian yang luar biasa, seperti tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan dengan tahun gajah, karena pada tahun itu terjadi penyerangan Raja Abraham ke daerah Mekah, sehingga disebut sebagai dengan membawa gajah, sehingga disebut sebagai tahun gajah. Dan begitu juga dengan tahun Hijriah. Kenapa disebut tahun Hijriah? Karena memang kebiasaan dari adab, kebiasaan bangsa Arab menentukan nama tahun itu berdasarkan kejadian yang luar biasa. Hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah itu adalah suatu kejadian yang luar biasa, sehingga disebut sebagai tahun Hijriah. Dan penetapan puasa pada bulan Sa'ban tahun 2 Hijriah dengan diturunkannya ayat Al-Quran tadi, Al-Baqarah ayat 183, hingga mewajibkan umat Islam untuk berpuasa. Ketika kita lihat dari segi sejarah, 2 Hijriah itu adalah tahun ke-15 kenabian Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad melaksanakan ibadah puasa itu selama 9 tahun. Selama 9 tahun dan 9 kali Nabi Muhammad melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan. Dan nama Ramadan ini memang sudah ada sejak zaman Babilonia, sejak zaman Persia itu. Ramadan ini adalah cuaca yang tandus, daerah yang tandus gersang, ya, musim kemarau, sehingga Ramadan itu kalau dalam bahasa kita disebut membakar, sangat panas, kulit sampai mungkin terbakar pada saat itu, maka disebutlah sebagai Ramadan. Dan nama Ramadan ini sudah sangat familiar, sudah sangat diterima oleh bangsa-bangsa Arab pada waktu itu, hingga sampai sekarang pun Ramadan tetap digunakan, dan bahkan nama Ramadan dijadikan nama bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran.
Oleh sebab itu, Ramadan ini mempunyai keistimewaan yang sangat-sangat luar biasa dari segi ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dan pada saat ini pula, pada bulan Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran, menjadikan pembeda mana yang baik, menjadikan petunjuk bagi manusia. Itu adalah keistimewaan yang sangat luar biasa. Dengan petunjuk ini kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh sebab itu, keistimewaan yang sangat besar Al-Quran sebagai petunjuk, bahkan membacanya pun sebagai ibadah. Oleh sebab itu, bagi siapapun yang pada puasa kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita banyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Bagi yang mampu membaca silakan membaca, bagi yang belum mampu silakan belajar untuk membaca. Bagi yang sudah bisa membaca silakan baca setiap hari, setiap jam, bahkan setiap habis sholat silakan kita membaca, sehingga apa yang kita laksanakan pada puasa pada kali ini mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa yang berlimpah itu adalah salah satu keistimewaan juga di bulan suci Ramadan, karena pada bulan ini kita dilimpahkan berbagai macam pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, di dalam Al-Quran disebutkan juga keistimewaan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam Lailatul Qadar itu adalah salah satu keistimewaan yang terdapat di bulan suci Ramadan, di mana di bulan-bulan yang lain tidak ada. Dalam surat Al-Qadar ini dijelaskan, ya, ketika kita mendapatkan satu malam itu, kita mendapatkan 1000 bulan dalam melakukan ibadah. Siapa yang tidak mau dan tergiur untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan itu? Dalam satu keterangan, malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, persiapkan dari sekarang, mumpung masih di awal bulan, mumpung di hari keempat kita berpuasa, masih banyak waktu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berpuasa dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama. Semoga bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.